Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang proyek kami, yaitu sistem apotek digital khususnya berbasis web ya. Nah, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami berisi anggota. Yang pertama itu ada Kaki Handizan dengan NPM 24063 1170 dan saya sendiri yaitu Agustinus Johnson dengan NPM 24063 11755. Lalu yang ketiga ada Haikal. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dibuatnya aplikasi apotek berbasis web ini. Yang pertama itu ada aksesibilitas dan jarak. Jadi kebanyakan pasien, terutama lansia lah ya, yang tinggal di daerah terpencil itu masih mengalami kesulitan gitu dalam menjangkau apotek fisik secara rutin. Lalu yang kedua, dari efisiensi waktunya. Nah, antrian di apotek fisik ini itu seringkali makan waktu gitu, belum lagi resiko ketika sedang mengantri lama, tapi ternyata stok obat yang dicari itu kosong gitu. Nah, yang ketiga itu ada transformasi digital. Nah, semenjak pandemi pada 5 tahun yang lalu, kurang lebih perilaku konsumen itu bergeser drastis ya. Jadi orang-orang sekarang itu lebih memilih transaksi atau pembelian apapun itu lewat digital gitu. Jadi kita transformasi aplikasi apotek ini menjadi aplikasi digital berbasis website itu. Nah, yang keempat itu akurasi data. Nah, pengelolaan stok manual seringkali berantakan. Digitalisasi memastikan inventaris terpantau secara real time. Jadi intinya latar belakang dari dibuatnya aplikasi ini tuh karena pengelolaan apotek secara manual itu masih menimbulkan beberapa kendala ya, kayak misalnya kesalahan pencatatan stok obat, terus kesulitan melihat data transaksi, serta kurang efisiennya proses pemesanan oleh si customer. Nah, jadi supaya mempermudah si customer juga untuk melihat terlebih dahulu stok obat itu ada atau tidak. Jadi pengguna itu atau customer itu nggak perlu repot-repot terlebih dahulu untuk datang ke apotek kami. Ternyata misalnya udah jauh-jauh nih customer datang ke apotek, ternyata stok obatnya itu tidak ada. Nah, itu latar belakangnya dibuatnya aplikasi apotek digital berbasis web ini. Jadi supaya mempermudah juga si customer untuk mengecek terlebih dahulu nih, ada nggak stok obatnya melalui websitenya. Tujuan dari dibuatnya aplikasi apotek digital berbasis web ini yang pertama ada mempermudah transaksi. Jadi di sini kami akan memberikan pengalaman belanja obat ibarat memesan makanan online. Jadi sudah mudah lah sistemnya. Lalu yang kedua keamanan resep. Nah, di sini ada memverifikasi resep dokter secara digital untuk mencegah penyalahgunaan obat keras. Dan yang ketiga ada manajemen stok, di mana ini membantu pemilik apotek memantau obat yang kadaluarsa atau yang stoknya menipis lah. Terus yang keempat ada jangkauan pasar. Nah, di sini memperluas jangkauan pelanggan melampaui lingkungan sekitar apotek fisik. Nah, intinya dari tujuan dibuatnya website ini itu sebenarnya simpel aja ya. Jadi untuk membantu proses operasional apotek biar lebih efisien dan terstruktur aja sih. Jadi melalui sistem ini tuh apotek atau admin nanti bisa mengelola data obat, kategori, stok, transaksi, dan pesanan customer online itu supaya jadi lebih mudah gitu. Sementara itu customer juga, yang seperti saya bilang di awal sebelumnya, customer itu bisa melihat katalog obat. Jadi bisa ngeliat nih obat yang mereka cari itu stoknya tersedia atau enggak, atau obat yang mereka cari itu ada atau enggak di apotek ini gitu. Jadi ketika mereka melihat stoknya tidak ada atau obatnya tidak ada, jadi customer itu nggak perlu repot-repot untuk datang ke apotek secara langsung karena mereka sudah melihat bahwa ternyata stok obatnya sudah habis atau kosong. Jadi mereka nggak perlu repot-repot lah untuk datang terlebih dahulu ke apotek secara offline gitu. Pada sistem khusus customer, kita perlu login terlebih dahulu yang sebelumnya sudah melakukan pendaftaran. Kita dialihkan menuju katalog. Pada katalog, terdapat daftar obat yang dapat kita cari berdasarkan kategori dan nama. Cukup tekan tambah ke keranjang pada obat yang dipilih agar masuk ke dalam keranjang. Bila pesanan sudah cukup, customer bisa tekan lanjut checkout. Terdapat dua metode pembayaran seperti tunai dan transfer. Bila kita beralih ke pesanan saya dan belum membuat pesanan sama sekali, halaman tersebut menyatakan bahwa kamu belum punya pesanan. Ketik buat pesanan, maka pihak apotek menyediakan pesanan tersebut. Setiap pesanan terdaftar pada pesanan saya. Pesanan batal bila tekan batalkan pada pesanan tersebut. Pada sistem
khusus apoteker atau admin, kita perlu login terlebih dahulu yang sebelumnya sudah melakukan pendaftaran. Kita dialihkan menuju dashboard. Pada dashboard terdapat total jenis obat, total stok, transaksi hari ini, pendapatan hari ini, daftar obat dengan stok yang hampir habis, daftar obat yang mendekati expired, serta transaksi terbaru. Pada data obat, seluruh obat yang terdaftar ditampilkan. Kita dapat mencari obat berdasarkan kategori maupun nama. Kita dapat mengedit data obat dengan ketik edit pada obat yang ingin diedit datanya. Ketik update obat untuk menyimpan perubahan. Untuk menghapus salah satu daftar obat, ketik ikon sampah pada obat tersebut. Kita dapat menambah daftar obat dengan ketik tambah obat dan sesuaikan data obat tersebut. Pada transaksi, seluruh transaksi yang telah dibuat ditampilkan. Kita dapat membuat transaksi baru yang biasanya dibuat bagi customer yang memesan obat langsung di apotek dengan pilih transaksi baru. Pada kelola pesanan, tiap pesanan yang telah dibuat ditampilkan. Kita dapat melihat detail pesanan tersebut. Kita dapat mengubah status pesanan tersebut menjadi menunggu, diproses, siap diambil, selesai, dan dibatalkan. Kita dapat mencari pesanan berdasarkan kode, nama, maupun status. Pada profil saya, profil apoteker ditampilkan. Kita dapat mengubah nama lengkap dan email serta mengganti password. File DB digunakan sebagai penghubung antara website dan database MySQL. Kita gunakan PDL agar proses query lebih aman dan rapi, terutama saat memakai prepared statement. File session berfungsi sebagai sistem keamanan sederhana. Bila user belum login atau rootnya customer, maka user tidak dapat mengakses halaman admin. Untuk membedakan hak akses antara admin atau apoteker dan customer, kita membuat guard khusus customer, sehingga halaman customer tidak dapat dibuka oleh user yang belum login. Sistem login membaca email dan password dari form, lalu mengecek data ke dalam user. Setelah berhasil login, sistem menyimpan data user ke session dan mengarahkan user sesuai role-nya. File layout digunakan agar tampilan admin konsisten di semua halaman, sehingga tidak perlu lagi menulis sidebar atau navbar berulang-ulang di setiap file. Dashboard mengambil data langsung dari database untuk menampilkan informasi penting seperti total obat, stok transaksi hari ini, pendapatan hari ini, obat stok rendah, obat yang mendekat expired, serta transaksi terbaru. Pada fitur data obat, admin bisa menambah, mengedit, mencari, memfilter, dan menghapus obat. Kode obat dibuat otomatis agar tidak perlu input manual. Sistem juga mencegah obat hal dihapus jika sudah pernah digunakan dalam transaksi. Fitur transaksi menggunakan konsep keranjang, kasih memilih obat, jumlah, lalu sistem menghitung total dan kembalian. Saat disimpan, sistem membuat kode transaksi, menyimpan data transaksi, menyimpan detail obat, dan mengurangi stok secara otomatis. Customer dapat memilih obat dari katalog, memasukkannya ke keranjang lalu check out. Setelah check out, sistem membuat kode pesanan, menyimpan data pesanan, menyimpan detail pesanan, dan mengurangi stok obat. Jika pesanan dibatalkan, stok dikembalikan. Halaman pesanan menampilkan riwayat pesanan customer. Data difilter berdasarkan user ID, sehingga customer hanya bisa melihat pesanannya sendiri. Admin dapat mengubah status pesanan customer. Bila status diubah menjadi selesai, maka pesanan online otomatis masuk ke riwayat transaksi, sehingga transaksi dari customer tetap tercatat di laporan transaksi apotek. File profile dan profile handler digunakan untuk mengubah nama, email, dan password admin atau apoteker. CSS digunakan untuk membuat tampilan website lebih rapi dan nyaman digunakan, seperti dashboard admin, katalog customer, modal checkout, tabel data obat, dan sidebar navigasi. Sistem informasi apoteker berhasil dibangun sebagai aplikasi web untuk membangun pengelolaan data obat, transaksi, kasir, dan pemesanan obat online. Sistem menerapkan pembagian role antara admin atau apoteker dan customer sehingga setiap pengguna memperoleh fitur sesuai kebutuhan. Penggunaan MySQL dan video memungkinkan sistem menyimpan data secara terpusat serta melakukan proses transaksi database untuk menjaga konsistensi stok.
fitur dashboard, stok rendah, expired obat, transaksi, katalog, keranjang dan status pemesanan membuat sistem lebih lengkap untuk kebutuhan operasional apotek sederhana. Cukup sekian pemaparan kita tentang proyek sistem apotek digital berbasis web. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.